Salam pendidikan, rekan-rekanku sekalian dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya akan share informasi yang cukup menarik. Saya akan share mengenai sebuah sistem yang bisa memudahkan kita dalam hal administrasi untuk mengelola LPK atau lembaga pendidikan. Sistem yang mau saya share di sini adalah Google Form atau formulir Google, ya. Jadi formulir Google ini adalah formulir online yang kita gunakan agar siswa bisa langsung mendaftar secara online. Tentunya itu akan mempermudah birokrasi juga. Syarat utama untuk membuat formulir Google itu adalah kita harus mempunyai akun Google dulu. Dan pastikan kita sudah login ke akun Google itu. Nah, ini akun Google pribadi saya sudah login. Dan langkah pertama yang saya lakukan untuk membuat formulir Google adalah masuk ke dalam Google Drive. Dan langkah pertama yang saya lakukan untuk membuat formulir Google itu adalah masuk ke Google Drive. Lokasinya di sini. Iya. Ini adalah akun Google Drive saya. Google Drive ini adalah sistem yang berfungsi sebagai serupa dengan flash disk, tapi sifatnya online. Dan untuk membuat Google Form atau formulir Google, kita bisa klik di sini, pilih lainnya. Nah, ini dia, Google Formulir. Ini adalah tampilan awal dari Google Formulir. Jadi di sini adalah pusat dari bidang kerja kita untuk membuat formulir online. Yang pertama saya akan coba ketik judul dulu. Di sini saya menggunakan nama lembaga di mana saya mengajar. Formulir pendaftaran IEC Buntok English Intensive Course. Deskripsi lengkapi data-data Anda dengan benar. Dan di sini kita langsung tambahkan pertanyaan. Hal pertama yang akan kita input di sini adalah nama. Dan untuk nama, biasanya pilihan jawabannya adalah jawaban singkat. Teman-teman, jadi di sini kita bisa menuliskan pertanyaan atau kolom isian, ya. Dan di sini ini pilihan jawabannya. Jadi kita bisa set jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, atau bahkan kita bisa meminta responden kita untuk mengupload file. Upload file ini berguna saat kita ingin memasukkan data, misal bukti pembayaran, karena pada setiap pendaftaran tentu ada proses pembayaran dan buktinya bisa diupload di situ. Dan untuk nama, sifatnya wajib diisi, maka di sini kita aktifkan pengaturan wajib. Pertanyaan berikutnya, setelah nama biasanya kita perlu alamat lengkap. Untuk alamat lengkap, jawabannya kan agak panjang nih. Jadi kita tidak bisa menggunakan seperti ini, jawaban singkat. Kita perlu pilihan yang berbeda, dan pilihannya adalah paragraf. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, setelah nama, setelah alamat lengkap, biasanya kita juga masukkan sekolah asal. Untuk sekolah asal kita bisa pakai jawaban singkat. Dan untuk
informasi terakhir yang saya minta dari responden, saya akan minta mereka untuk unggah bukti pembayaran. Unggah bukti pembayaran itu kita bisa pilih ini, upload file. Oke. Izinkan responden mengupload file ke Drive. Oke. Lanjutkan. Baik, di sini kita punya 3 pilihan lagi. Yang pertama, izinkan hanya jenis file tertentu. Oke. Jadi untuk bukti pembayaran itu biasanya foto atau gambar ya, dan PDF. Jadi yang namanya bukti pembayaran tidak mungkin spreadsheet, tidak mungkin video, tidak mungkin presentasi, apalagi audio. Karena kita perlu bentuk visual dari resi pembayaran atau kwitansi ya. Jumlah file saya rasa 1 juga cukup. Ini ada beberapa pilihan, 1, 5, dan 10. Saya akan coba 1. Dan untuk ukuran file maksimal akan saya set di angka 1 MB saja. Cukup. Dan ini sifatnya pun adalah wajib. Oke, jadi ini adalah formulir online yang sudah saya buat, ya. Dan untuk sedikit memperindah formulir online ini, saya akan sedikit berikan sentuhan seni. Oke, di sini ada cukup banyak template yang tersedia dari sistem Google, ya. Saya rasa saya akan menambahkan gambar tumpukan buku. Oke, tumpukan buku bisa cukup mewakilkan karakteristik dari sebuah lembaga pendidikan, saya rasa. Oke, ini adalah tampilan formulirnya setelah saya pasang gambar di atasnya. Cukup manis, saya rasa. Nah, ada satu poin lagi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk memudahkan proses pendaftaran atau proses input data, kita bisa masukkan formulir ini ke dalam QR code. Oke. Jadi link ini bisa kita generate menjadi QR code. Sehingga link ini bisa diakses dari handphone masing-masing siswa tanpa repot-repot kita menuliskan alamat yang cukup rumit ini. Oke, bagaimana cara kita membuat QR code? Kita bisa menggunakan layanan gratis dari Monkey QR Code. Oke, ini dia QR Code Monkey. Langkah pertama, kita akan masuk sini. Oke, ini alamat yang panjang ini kita persingkat dulu. Oke, kita salin dan kita tempel di sini. Baik, setelah linknya ditempel, link ini adalah dasar kita untuk membuat kode ini. Jika sudah tepat, kita klik. Oke, ini dia QR code yang sudah dibuat berdasarkan link ini, yang nantinya akan mengarah ke sini, yang nantinya akan mengarah ke form Google yang sudah saya buat. Seperti ini. Oke, QR Code Monkey ini adalah layanan gratis untuk mengenerate QR code. Tapi sayangnya, layanan ini punya kelemahan yang cukup saya sayangkan. Kode ini kira-kira hanya bertahan selama sebulan. Kurang lebih sebulan, dan setelah itu kodenya akan mati. QR ini tidak akan bisa diakses. Tapi saya rasa untuk kepentingan jangka pendek, layanan ini cukup berguna. Dan QR code ini bisa kita download dalam bentuk PNG sebagai gambar. Oke. Ya, ini gambar yang sudah berhasil saya download, dan inilah QR code yang dibuat berdasarkan link
Google Form saya. Dan QR code ini bisa di-scan sehingga siswa tidak perlu lagi mengetik alamat atau link yang cukup rumit, tinggal scan dengan kamera saja, dan otomatis browser mereka akan mengarahkan kepada formulir yang sudah saya buat. Nah, kalau formulirnya sudah diisi, gimana nih? Oke, saya akan memberi contoh Google Form saya yang pernah saya buat sebelumnya, yang sudah terisi. Contohnya seperti ini. Jadi setiap ada responden yang mengisinya, maka data-data mereka akan tersusun secara rapi di sini. Di sini ada nama lengkap, ada alamat, sekolah asal, dan bukti pembayaran yang berupa gambar yang telah diupload oleh masing-masing orang. Oke, ini adalah contoh dari formulir saya yang lainnya, yang sudah saya buat sebelumnya, dan saya sudah minta beberapa orang rekan saya untuk mensimulasikan responden terhadap Google Form yang sudah saya buat, atau yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Ya, mungkin ini saja materi yang bisa saya share buat rekan-rekan semua pada kesempatan kali ini. Saya harap materi ini bisa berguna buat kita semua. Salam pendidikan.